Anas bin Malik kurang lebih bergaul atau melayani baginda Nabi Muhammad SAW kurang lebih 10 tahun. Beliau mulai umur 10 tahun, kemudian Rasulullah meninggal, yaitu tatkala setelah hijrah itu 10 tahun kurang lebih. Maknanya Rasulullah itu berinteraksi dengan Sayyidina Hamzah itu kurang lebih 10 tahun. Tapi 10 tahun itu waktu yang sangat berharga, waktu yang sangat diidam-idamkan banyak orang lain. Bayangkan seandainya saya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pembantunya Rasulullah, itu sebuah kebanggaan. Bayangkan kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu melihat wajahnya baginda Nabi Muhammad SAW yang diterangkan di dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, bagaimana keagungan baginda Nabi Muhammad SAW. Dikatakan beliau itu tidak tinggi tapi tidak rendah. Tapi beliau itu tatkala duduk di antara banyak orang, dia paling menonjol. Beliau paling menonjol. Maknanya beliau itu kayak paling tinggi. Padahal postur tubuh beliau tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Maknanya postur tubuh beliau itu ideal. Beliau tidak gemuk, beliau tidak kurus. Beliau itu dadanya bidang. Dan di belakangnya ada tanda kenabian. Bahkan Rasulullah itu Syashnul Kaffain, memiliki yang ini tidak tipis banget. Kalau ada orang yang ininya tipis itu kan kalau mandi berkeriput-keriput. Enggak. Beliau itu agak tebal sedikit, bukan berarti kapalan. Beliau sangat indah. Bahkan beliau itu tatkala berbicara dengan teman-temannya, maka beliau itu teman-temannya atau para sahabat yang lain itu tidak mampu melihat wajah baginda Nabi Muhammad SAW karena saking agungnya dan berwibahnya. Kalau kita diajarkan dari dulu, ada nabi yang paling ganteng itu nabi siapa? Nabi Yusuf itu adalah nabi yang paling ganteng. Bahkan kalau Nabi Yusuf lewat, ada ibu-ibu, emak-emak ini, bukan emak-emak biasa ini, princess itu lagi motong buah, sampai dia tidak terasa memotong tangannya, saking gantengnya. Kalau limin huma nggak ada apa-apanya ini, ganteng banget. Tapi antum tahu, Nabi Yusuf alaihissalam dibandingkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW nggak ada apa-apanya. Nabi Muhammad gantengnya luar biasa. Apakah beliau itu ganteng? Gantengnya luar biasa. Bahkan kalau kita memahami bahwasanya kalau sahabat Rasulullah itu, kalau Sayyidina Abu Bakar itu adalah orang yang bijaksana, Sayyidina Umar itu adalah orang yang kuat, Sayyidina Utsman itu adalah orang yang sangat kaya, Sayyidina Ali itu adalah orang yang sangat cerdas. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW keempat-empatnya itu ada di daerah baginda Nabi Muhammad SAW. Pernah perang, salah satu perang itu yang sangat luar biasa, ada benteng. Yang mana benteng ini nggak bisa dirobohkan. Ada salah satu sahabat mampu merobohkan benteng tersebut. Dan antum tahu benteng tersebut kala diangkat itu tidak kuat kecuali dengan 40 pasukan khusus. Kalau di kita Kopassus begitu ya, diangkat 40 orang. Tapi antum tahu ada salah satu sahabat yaitu mengangkat dirinya sendiri, mengangkat benteng itu dengan tangan kirinya. Mohon maaf. Itu siapa beliau? Beliau adalah Sayyidina Ali. Tapi beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan sudah tidak ada yang melebihi kekuatannya selain aku. Maknanya beliau mengatakan aku ini paling kuat. Tapi apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Ali, jangan begitu. Masih ada yang lebih kuat daripada kamu. Siapa Rasulullah? Sementara ini sudah tidak ada. Iya, ada orangnya di balik gunung tersebut. Besok kamu datang, maka kamu dengan mudah dikalahkan oleh beliaunya. Kemudian tatkala itu Sayyidina Ali besoknya beliaunya itu datang ke sebuah gunung, belakang gunung. Betul saja apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Ada laki-laki yang dalam keadaan bercadar, jubahnya ditutupin begini. Sayyidina Ali, kamu ya yang kata Rasulullah itu kuat. Enggak banyak omong itu kata orang Malang. Diambil pedangnya oleh Sayyidina Ali, kemudian lompat, kemudian mau dibacokkan ke orang tersebut. Apa yang terjadi? Dengan mudahnya orang tersebut menonjok Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Ali terhempas sampai 10 meter. Dicoba 1 kali, 2 kali tidak mampu. Kemudian apa yang dikatakan? Sayyidina Ali itu mengatakan, besok kamu tunggu aku di sini. Besoknya ditunggu, beliau datang. Dihajar mati-matian. Orang itu dengan mudah dihempaskan. Sampai ketiga kalinya. Besoknya Sayyidina Ali itu menghajarnya, kemudian sampai pedangnya itu ditaruh di sininya oleh Sayyidina Ali.
Betul saja kata Rasulullah, engkau ini adalah orang yang paling kuat. Siapakah engkau? Tatkala itu dibuka sorbannya yang menutupi mukanya, antum tahu siapa laki-laki tersebut? Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Rasulullah itu kuat, Rasulullah itu sehat. Beliau itu memiliki pribadi yang sangat kuat. Beliau itu pola makannya sehat. Bahkan Rasulullah itu, mohon maaf, dadanya lebih besar daripada perutnya. Kalau saya ini kategori one pack ya. Kalau Rasulullah, six pack betul. Tapi Rasulullah enggak sombong itu. Oh, lagi nge-gym nih bikin status. Enggak. Sehari alhamdulillah sudah push up 100 kali. Enggak. Rasulullah itu melakukan riyadhah, olahraga yang sangat luar biasa, terlihat daripada fisiknya yang sangat luar biasa. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW di antaranya beliau itu tatkala berkeringat, mohon maaf kalau kita itu mohon berkeringat, baunya bau acem. Apalagi kita nggak mandi seharian, kayak ikan asin aja itu. Ibu-ibu juga begitu. Kalau ke pengajian taklim wangi, harum. Tapi kalau nggak mandi, baunya luar biasa. Tetapi ini bagaimana kalau Nabi besar Muhammad SAW, beliau itu keringatnya, harumnya luar biasa. Oleh karena itu kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW yang begitu luar biasa. Kita lihat Sayyidina Hamzah bisa berinteraksi dengan Rasulullah. Setiap harinya beliau melakukan semacam itu, dan beliau sering mendapatkan doa dari baginda Nabi Muhammad SAW. Taib. Itu sekilas tentang Sayyidina Hamzah. Lalu dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya, tidak dikatakan kamu itu beriman hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai kamu itu mencintai saudaramu seperti halnya kamu mencintai diri kita sendiri. Kalau kita punya uang nih, beli sarung yang 1 juta, nggak eman. Begitu juga seharusnya kita mencintai saudara kita itu seperti halnya kita mencintai diri kita sendiri. Contoh, kita beli jam buat diri kita, kita mau 1 juta, mau 500, boleh itu. Tapi kira-kira kalau buat saudara kita boleh nggak, bisa nggak melakukan semacam itu? Nah, dikatakan di sini, kalau kita mencintai saudara kita seperti halnya kita mencintai diri kita sendiri, maka kita dikategorikan orang yang beriman. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak mencintai saudaranya, agak marah aja, suka gondok sama saudaranya, maka dikategorikan imannya tidak sempurna. Iman itu apa sih? Iman itu adalah tasdikun bil qalbi. Iman itu adalah mempercayai dari hati nurani. Bagaimana sih contohnya? Ada contoh yaitu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu tatkala Rasulullah Isra Mi'raj, tatkala Rasulullah sudah di Mekah Al-Mukarramah, Rasulullah ibarat kata jet lag begitu ya. Jet lag. Tatkala itu ada perjalanan yang sangat jauh. Kalau bahasa orang Jawa itu tenger-tenger begitu ya. Dilihat ini kenapa? Kemudian ada Abu Lahab dan abu-abu yang lain itu. Kenapa kamu Muhammad? Iya, semalam itu aku Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Abu Lahab mengatakan, ini tidak masuk akal ini. Tapi beliau Abu Lahab ini nggak ngomong nggak masuk akal. Ini hal yang penting. Ayo kita tunjukkan kepada para sahabat yang lain apa yang terjadi. Orang-orang dikumpulkan. Di situ di sebuah tempat, di situ ada gunung kecil. Kalau di Arab namanya gunung. Kalau di Indonesia mungkin kalau di Jawa namanya gomok, yaitu gunung kecil gitu ya. Sebab kalau di situ ada bukit, ada gunung. Kalau di Arab itu gunung semua. Ini jabal. Nah, gomok ini dipakai apa? Dipakai tempat yang sangat sakral. Untuk pengumuman bahwasanya anak raja mati, orang tokoh Quraisy ini ada yang nikah atau apa di sini. Tapi suatu ketika ini dipakai siapa? Abu Lahab dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini pemandangan yang aneh. Kenapa Nabi Muhammad kok bisa jadi satu dengan Abu Lahab di tempat yang sakral itu? Tapi Abu Lahab berkata semacam ini, Muhammad tunggu dulu, teman ente yang CS ente belum datang, saya jemputnya dulu. Oke. Nabi Muhammad di situ dicari. Siapa yang dicari? Yaitu Sayyidina Abu Bakar. Tatkala itu Sayyidina Abu Bakar di belakang rumahnya lagi berkebun begitu ya. Kemudian Abu Bakar, ente di sini? Iya, ada apa? Iya. Teman ente itu sekarang udah gila. Kenapa engkau katakan gila? Bagaimana dia tidak gila?
Dia itu katanya melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa langsung kemana? Ke Sidratul Muntaha, langsung ke arsy-Nya Allah, balik lagi ke Mekah, ke Masjidil Aqsa, baru ke Mekah. Itu dilalui cuma sepertiga malam. Itu nggak masuk akal kan? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Beliau mengatakan, kalau yang berbicara Muhammad lebih gila daripada itu, akulah orang yang pertama kali percaya iman terhadap apa yang dikatakan Muhammad. Ada tembok warnanya putih, tembok ini warnanya putih, tapi kalau Muhammad ini mengatakan hitam, maka aku akan katakan hitam. Itu loh iman. Sehingga apa? Dikatakan oleh baginda Nabi, kalau seandainya umatku ini seluruh dunia ditimbang imannya, maka masih beratan imannya Sayyidina Abu Bakar. Itu yang disebut iman. Sehingga apa? Imannya Sayyidina Abu Bakar luar biasa. Dan iman itu harus kita perjuangkan. Kenapa? Imanlah yang akan dibawa mati. Kita ketahui bersama, iman itu kan rukunnya ada 6 ya. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada siapa lagi? Iman kepada malaikat. Iman kepada apa? Iman kepada kitab Allah, kemudian kepada Rasul Allah, iman kepada apa? Hari akhir, dan yang terakhir qada dan qadar. Iman itu sesuatu yang sulit. Bayangkan, iman kepada Allah. Dulu itu ada orang itu tidak beriman kepada Allah. Orang itu mengatakan, ini Allah di mana? Allah ini nggak pernah kelihatan. Sampai dibalas oleh seorang seniman, yang mana seniman itu orangnya itu ya ahli agama, boleh dikatakan begitu. Beliau itu membawa obor di siang hari. Tatkala beliau bawa obor, ditanya sama orang yang tidak percaya, Allah itu di mana? Allah itu mana? Nggak ada Allah itu. Kemudian ditanya, kamu ngapain siang-siang begini kok bawa obor? Dijawab apa? Begitu juga, kamu nggak percaya Allah itu seperti halnya siang-siang bawa obor. Kenapa? Allah begitu terang, tapi kamu masih menanyakan cahayanya Allah. Seharusnya kamu tahu dan sadar dan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan iman. Oleh karena itu, ayo kita betul-betul iman kepada Allah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iya. Iman kepada malaikat. Malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan Allah, yang ditujukan oleh Allah untuk membantu Allah. Apakah Allah butuh bantuan? Enggak. Allah ingin Allah itu menunjukkan kemuliaan beliau, walaupun beliau itu tidak kemuliaannya beliau tidak perlu ditunjukkan, tapi beliau itu sudah mulia, tidak butuh pengakuan. Tapi malaikat itu Allah bisa ngerjakan sendiri, tapi Allah itu menundukkan adalah zat yang mulia. Oleh karena itu pakai malaikat. Kemudian apa? Warusulihi, ya Rasul, yaitu siapa? Yaitu Rasul, yaitu pesuruh Allah siapa? Yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kitab wa kutubihi, kitab-kitab Allah. Ada Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Bagaimana kita beriman terhadap Al-Quran? Dengan cara apa? Mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Al-Quran, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah melalui Al-Quran. Itu cara kita berimannya. Iman ribet. Kemudian apa? Iman terhadap hari akhir. Kita itu akan percaya. Kita itu wajib percaya kalau kita itu hidup kita terbatas. Nggak mungkin dunia itu seperti ini terus. Oh ya sudahlah, nanti kayak saya besar mati, nanti hidup lagi. Enggak. Bagaimana itu nanti? Nanti itu pada dasarnya pasti ada hari kiamat. Kita harus yakin selaku mukmin. Dan yang terakhir adalah iman qada dan qadar. Apa iman qada dan qadar? Kita mempercayai bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Wahbah Juhaili mengatakan, al-haya bainal khiyar wal musayyar. Hidup itu antara dipilih dan memilih. Dipilih maknanya dipilih oleh Allah, ditakdirkan. Apa ditakdirkan yang tidak bisa dirubah? Anda terlahir dari keadaan rahim seorang ibu, maka ibu itu tidak bisa antum pilih. Kalau kita bisa milih, kita pengen lahir dari rahimnya Bunda Khadijah. Tidak bisa milih. Maknanya rahim dari ibu itulah rahim terbaik bagi kita. Kalau kita terlahir dari suku Jawa, suku Sunda, maka suku itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai dong, oh ente Cina, saya Jawa, ente Sunda, enggak ada. Semua itu adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah ketakwaan kita semata. Oleh karena itu iman yang begitu sulit, mengkajinya sulit, aplikasinya sulit, tetapi tidak sempurna iman-iman tersebut kalau kita tidak mencintai saudara-saudara kita. Penting, Mbak, penting, Bu. Iman kepada
apa Allah. Tetapi penting menjaga iman tersebut dengan cara apa? Kita mencintai saudara kita seperti halnya kita mencintai diri kita sendiri. Taib.